Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru PJOK hebat peserta program PKG PJOK, peserta program kompetensi pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK kelas 001 Kabupaten Tegal. Ya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 November 2024, kita akan belajar tentang umpan balik rencana tindak lanjut dan cara mengunggah pada bukti karya pada PMM. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Monggo Bapak Ibu, siapa yang akan memimpin doa? Pak Bambang, monggo Pak Bambang Prayitno untuk memimpin doa. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Joko dilanjut. Ya, terima kasih Pak Bambang yang telah bersedia untuk memimpin doa. Berikutnya untuk agenda kita yang pertama yaitu umpan balik rencana tindak lanjut. Bapak Ibu kemarin sudah membuat rencana tindak lanjut ya, tentang pembelajaran. Monggo dari Bapak Ibu untuk bercerita tentang rencana tindak lanjut yang panjenengan buat. Monggo yang pertama Pak Wahidin. Monggo Pak Wahidin. Halo Pak Wahidin. Ya. Ya, terima kasih Pak Joko. Bisa on kamera Pak Wahidin. Oke, terima kasih. Ini mau ditayangkan itunya apa saya bacakan aja Pak? Dibacakan saja boleh, apa lebih baik ditayangkan juga boleh. Monggo Pak Wahidin ya. Kita bacakan saja nih Pak ini. Ya. Cepat saja. Simpan berarti ya. Langsung gue bilang. Cuma buka mananya kok banyak kali sih. Oh, ini aku tuh jualan apa ini Marina? Oh. Saya tetap membutuhkan istilah kultural. Setelah kurikulum lagi, kan Marina sendiri mau anak untuk tahu. Marina apa? Anu kayak tugas. Bukan Marina apa? Ya baik, terima kasih.
Saya lanjutkan nih. Untuk RTL saya kemarin yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran melalui kegiatan senam irama, gitu, Pak. Yaitu pembuatan video senam irama untuk menjaga kesehatan dan kebugaran melalui senam irama di siswa kelas 6 SD Harjosari Lor 1, Pak. Kemudian latar belakang yang saya angkat di sini adalah kesehatan dan kebugaran tubuh yang sangat penting bagi semua orang tanpa terkecuali, terutama peserta didik Harjosari Lor 01. Maka di sini saya memerlukan latihan dan kegiatan aktivitas fisik yang rutin untuk menunjang kesehatan dan kebugaran yang diharapkan. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang sadar dilakukan oleh otot rangka dan membutuhkan adanya pengeluaran energi. Ya, kesehatan sendiri adalah keadaan yang secara sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ya, sedangkan kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Maka dalam hal ini ada kaitannya dengan kesehatan dan kebugaran yang dialami oleh peserta didik Harjosari Lor 1 yang rata-rata masih kurang dari standar pada umumnya. Jadi dengan hal itu maka dapat terlihat ketika kegiatan yang memerlukan ketahanan tubuh diantaranya kegiatan upacara bendera, olahraga yang berkaitan dengan kebugaran, serta lomba dan pertandingan olahraga yang kurang maksimal hasilnya. Sehingga kami adakan kegiatan rutin senam pada hari Jumat biasanya ini. Itu saja anak-anak banyak yang mengalami kecapean atau mengeluh capek. Maka dari itu menjadikan salah satu hal yang mendorong saya supaya siswa aktif berolahraga melalui senam irama untuk meningkatkan kebugaran dan meningkatkan kreativitas peserta didik dalam didik serta membuat video ini untuk meningkatkan IT melalui pembuatan video senam irama meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Selanjutnya untuk konteks programnya, satu, menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh melalui kegiatan senam irama. Yang kedua, meningkatkan dan menyalurkan kreativitas bakat serta minat peserta didik dalam IT melalui kegiatan yang positif dan bermakna. Yang ketiga, menerapkan budaya hidup sehat melalui aktivitas fisik dan olahraga. Suara dan pilihan serta kepemilikan. Satu, mengajak peserta didik untuk dapat terlibat langsung dalam pemilihan dan pembuatan video senam irama yang dikaitkan dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, memberikan kebebasan dan kesempatan peserta didik untuk berkreasi dalam belajar mandiri, mengembangkan kreativitas, serta mengembangkan kemampuan berpikir. Kemudian, rencana evaluasinya yaitu mengumpulkan informasi dari guru kelas 6, orang tua siswa, teman sejawat, serta siswa belajar secara mandiri dengan melihat materi di YouTube, TikTok, ataupun media lainnya. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi dari guru PJOK dan guru kelas 6. Tujuan diadakannya evaluasi yaitu untuk mendapatkan atau menemukan sejauh mana dalam hal apa saja dan bagian yang mana tujuan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa dapat tercapai. Kemudian tantangan yang dihadapi adalah masih adanya rasa kurang percaya diri dan keyakinan diri pada siswa membuat video kesehatan dan kebugaran jasmani yang baik dan menarik karena siswa belum mumpuni dan menguasai IT dalam pembuatan dan editing video. Solusinya yaitu memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri siswa supaya lebih terpacu bahwa semua hal yang kita lakukan bisa dipelajari dan dijalankan asal mau dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Selalu memonitor dan memberikan pendampingan kepada siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian untuk penutupnya, semoga program kesehatan dan kebugaran jasmani ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya oleh peserta didik, sehingga kesehatan dan kebugaran jasmani peserta didik dapat terjaga dan meningkatkan kebugarannya dengan baik, serta keterampilan IT dan kreativitasnya dapat disalurkan melalui pembuatan media dalam pembelajaran. Kerjasama seluruh komponen sekolah
dan orang tua siswa serta komite sekolah adalah salah satu faktor keberhasilan program dan menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani peserta didik. Untuk capaian dan langkah-langkah hasil yang dicapai, satu yaitu indikator pemahaman siswa tentang kebugaran jasmani. Indikatornya ya siswa dapat mengerti tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani, langkah diskusi dan praktik, kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Untuk indikator yang lain juga ada melakukan kegiatan aktivitas kebugaran dengan baik, serta langkahnya menggunakan praktik dan tanya jawab. Dalam proses pembuatan video, indikatornya siswa terampil mahir dalam membuat video kegiatan senam irama. Langkah perencanaan, proses perekaman, pengambilan gambar, editing video, dan unggah ke media sosial. Langkah-langkah yang dilakukan untuk minggu pertama melakukan perencanaan dan diskusi bersama guru kelas 6, melakukan pengenalan proyek kesehatan dan kebugaran jasmani. Minggu ketiga melakukan praktik senam irama serta kesehatan dan kebugaran. Minggu keempat pengambilan gambar serta perekaman editing video. Tujuan dan programnya yaitu visi pendidikan jasmani, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik melalui kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan programnya yaitu satu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, memberikan edukasi kepada peserta didik tentang manfaat melakukan kegiatan senam untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, mengajarkan macam-macam senam irama yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan, menjadikan peserta didik kelas 6 mempunyai kesehatan dan kebugaran yang baik. Untuk konteks programnya yaitu menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh melalui kegiatan senam irama, meningkatkan dan menyalurkan kreativitas bakat serta minat peserta didik dalam IT melakukan kegiatan yang positif serta bermakna, menerapkan budaya hidup sehat melalui aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua, suara pilihan dan kepemilikan, mengajak peserta didik untuk dapat terlibat langsung dalam pemilihan dan pembuatan video senam irama yang dikaitkan dalam pembelajaran PJOK. Pemberian kebebasan dan kesempatan peserta didik untuk berkreasi, belajar mandiri dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan berpikir. Itu Pak kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak. Cuman tadi tidak urut, mohon maaf karena slide-nya saya ini tak buka agak susah, laptopnya agak lemot Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahidin yang telah memaparkan rencana tindak lanjut ya membuat video kebugaran jasmani melalui senam irama ya. Ini namanya dari siswa ya, sama seperti siswa-siswa saya yang ada di SD Pak Wahidin ya. Ini agak sedikit kurang memahami IT ya. Masih awam terhadap IT, kemudian masalah editing video ada apa ya. Itu masih kendala bagi siswa-siswi SD. Ya, apalagi untuk SD saya ada di pinggiran kecamatan, jadi kemungkinan untuk ini merupakan hal yang baru untuk editing video ada apa. Itu. Terima kasih Pak Wahidin. Ya, semoga rencana tindak lanjutnya dapat berkelanjutan. Kemudian satu lagi, monggo untuk Mas Bangkit. Mas Bangkit, halo. Untuk rencana tindak lanjutnya Mas Bangkit. Apa Bu Catur, monggo Bu Catur. Bu Catur, monggo Bu Catur. Di Pak. Oke, monggo Bu Catur untuk memaparkan rencana tindak lanjut yang sudah panjenengan buat. Untuk on kamera sakit Bu Catur, monggo. Aduh. Saya ya Pak. Untuk
RTL yang saya buat yaitu menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik dan pola makan seimbang. Latar belakang dan tujuan program, banyak anak yang belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik dan pola makan yang seimbang. Anak-anak juga seringkali kurang bergerak dan cenderung memilih makanan tidak sehat. Proyek ini dirancang untuk membantu siswa memahami dan mempraktikkan yang menyenangkan dan mudah diterapkan. Tujuan program untuk materi PJOK mengembangkan kebiasaan fisik yang dapat dilakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk materi IPA, memahami jenis-jenis makanan sehat dan pentingnya menjaga pola makan yang seimbang. Untuk materi bahasa Indonesia, meningkatkan keterampilan komunikasi siswa melalui penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Untuk PJOK, capaiannya yaitu kebiasaan berolahraga. Langkah-langkahnya, pengantar aktivitas fisik harian. Hasil yang diharapkan, siswa rutin berolahraga ringan. Untuk IPA, capaiannya pemahaman tentang makanan sehat. Langkah-langkahnya diskusi jenis makanan sehat, jurnal pola makan, dan hasil yang diharapkan, siswa dapat mengenali dan memilih makanan sehat. Untuk bahasa Indonesia, capaiannya keterampilan komunikasi, langkah-langkahnya menulis jurnal, dan presentasi kelompok. Hasil yang diharapkan, siswa mampu menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis. Struktur program dan mitra dalam Kombel, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap implementasi, yang keempat tahap evaluasi dan refleksi, dan yang kelima tahap tindak lanjut. Mitra dalam Kombelnya yaitu guru PJOK sebagai pembimbing aktivitas fisik, guru IPA sebagai pembimbing pemahaman tentang nutrisi, dan guru bahasa Indonesia pembimbing komunikasi dan laporan. Kapasitas yang dimiliki kelas atau Kombel, sumber daya, komunitas belajar memiliki akses ke fasilitas olahraga, bahan-bahan pembelajaran, dan guru yang kompeten. Jumlah siswa, program dapat diikuti oleh seluruh siswa dalam Kombel. Kapasitas kelas, kelas siap melaksanakan program dengan keterlibatan aktif dari siswa. Rencana evaluasinya, yang pertama evaluasi proses, observasi kegiatan harian siswa, dan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua hasil, penilaian jurnal pola makan, aktivitas fisik, dan presentasi kelompok. Yang ketiga refleksi, siswa dan guru bersama-sama merenungkan pelajaran yang didapat dan dampaknya. Tantangannya yaitu keterbatasan waktu untuk yang pertama, yaitu sedikit waktu dalam mengintegrasikan kegiatan fisik dan pola makan sehat ke dalam rutinitas harian siswa. Yang kedua yaitu kesadaran siswa. Sebagian siswa belum konsisten dalam menjaga kebiasaan sehat di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua. Kurangnya peran serta orang tua dalam penerapan kebiasaan sehat di rumah. Penutupnya, rekapitulasinya, program ini bertujuan untuk membangun kesadaran siswa akan pentingnya kesehatan melalui aktivitas dan pola makan sehat. Hasil yang diharapkan, siswa dapat menerapkan kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Tindak lanjutnya, rencana untuk memperluas program ini melalui kegiatan tambahan dan evaluasi berkelanjutan. Untuk RTL saya seperti itu, Pak. Matur nuwun. Oke. Terima kasih banyak untuk Bu Catur yang telah memaparkan rencana tindak lanjut di sekolah. Semoga rencana tindak lanjut tersebut berjalan dengan baik, lancar, dan berkelanjutan. Ya. Kemudian
ya dapat mencapai apa yang dicita-citakan, dapat mencapai tujuannya. Kemudian cukup nggih, cuma 2 saja untuk umpan balik rencana tindak lanjut, ya, karena masih ada beberapa materi lagi yang akan saya sampaikan. Izin untuk share screen. Ya. Kelihatan nggih, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, berikutnya tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau di PMM untuk diseminasi pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Topik pembahasannya yang pertama, alur aktivitas bukti karya pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Kemudian yang kedua, mengunggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Ya. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK tahun 2024. Ya. Kita mulai dari perjalanan peserta program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya. Minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5. Yang pertama, pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya, kemudian dilanjut pada minggu ke-6. Ya. Pada minggu ke-6 kita sudah memulai pembelajaran tatap muka, ya. Dimulai dengan hari keberangkatan, kemudian pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, kemudian hari kepulangan, ya. Ini karena kita tempatnya dekat, ya. Ini langsung pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Tapi kalau mungkin angkatan saya karena tempatnya jauh di Jogja, itu ada hari keberangkatan, kemudian pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi, kemudian ada hari kepulangan. Setelah minggu ke-6 dilanjutkan dengan minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10, ya. Di minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 di sini kita belajar pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian minggu ke-11 sampai dengan minggu ke-12 nanti panjenengan akan mengunggah dokumentasi bukti karya, dilanjutkan dengan penutupan pada minggu ke-12. Ya. Pada tanda ya, biru tapi agak putih, itu fasilitator menemani peserta, kemudian biru, itu aktivitas di platform dan pendampingan oleh fasilitator. Kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat karya orang lain. Ini wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ya. Ini bukti karya ini adalah produk orisinal. Berarti produknya sendiri, ya,
bukan meniru dari orang lain, ya. Kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kemudian kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ya. Untuk karya video, nanti pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen, ya, PDF, itu tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik itu nanti mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, nanti ada formatnya, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunduh, ya. Apabila nanti dalam video, ya, menampilkan wajah dan identitas peserta didik, maka Bapak Ibu wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait, ya, bisa orang tua atau juga wali peserta didik. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Ya. Berarti bukan jiplakan atau plagiat dari karya orang lain. Berikutnya alur validasi bukti karya untuk pengembangan kompetensi guru PJOK. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi, ya. Panjenengan nanti melihat LMS, ya. Kemudian, ya, di situ ada beranda semua modul peserta kuesioner sampai dengan penilaian bukti karya, ya. Situ ada RTL 3 umpan balik rencana tindak lanjut. Kemudian bawahnya ada refleksi akhir dan penilaian kinerja. Kemudian di refleksi 1 itu refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG PJOK. Di refleksi 2 itu ada penilaian kinerja fasilitator, ya. Kemudian yang di bawah, yang di kotak hijau itu ada bukti karya, ya. Bukti karya 1, unggah draft bukti karya. Nanti panjenengan mengunggah draft bukti karya, ya. Kemudian di bukti karya 2 atau BK2 itu ada refleksi bukti karya. Di BK3 atau bukti karya 3 itu ada berbagi bukti karya, dan di BK4 atau bukti karya 4 itu ada umpan balik penyelenggaraan, ya. Ini peserta ini dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul, ya. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, ya. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya yang ada di sebelah kiri, ya. Kemudian refleksi bukti karya ini nanti mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Kemudian berbagi bukti karya, ya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM, ya, atau platform Merdeka Mengajar. Saya lanjut. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Pada LMS nanti di BK1 unggah draft bukti karya, itu nanti ada periode pengumpulan. Ini kayaknya tanggalnya salah ini, ya.
Sini 26 Agustus 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024 ya. Sini penjelasannya, bukti karya merupakan salah satu fitur pada PMM atau platform Merdeka Mengajar yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK, walaupun tidak berkontribusi terhadap bobot penilaian. Seluruh peserta PKG PJOK wajib membuat dan mengumpulkan bukti karya yang akan divalidasi oleh fasilitator. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Kemudian nanti fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya peserta dapat otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Kemudian peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti karya peserta PKG PJOK wajib yang A, memberikan informasi kepada peserta didik dan kepada sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Kemudian yang B, meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dan mempublikasinya sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak keikutsertaannya jika merasa tidak nyaman. Yang C, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, mencegah adanya potensi perundungan ataupun pelecehan. Ya. Kemudian unduh lembar pernyataan persetujuan peserta didik, nanti ada pada tautan LMS ya, untuk kemudian dilengkapi dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya. Draft produk bukti karya, ya, unggah 1 draft produk bukti karya dan 2 lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK di LMS sesuai panduan yang disediakan. Ya, nanti Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS Desiminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Kemudian yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Yang ketiga,
klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Sampai di sini Bapak Ibu punya gambaran nggih untuk mengunggah bukti karya atau draft bukti karya dulu. Nggih, monggo Mas Afan. Mau tanya Pak. Nggih. Nggih. Tadi yang slide sebelum-sebelumnya nggak usah wis, tentang draft saja. Saya kayaknya ada gambaran Pak untuk mengunggahnya video pembelajaran yang kemarin itu, apa bisa Pak? Bisa atau tidak Pak itu Pak? Video yang rencana tindak lanjut kemarin. Bukan, kalau rencana tindak lanjut. Video yang pertama itu yang untuk waktu tatap muka. Yang kedua berarti yang terakhir. Kedua. Oh. Iya. Nanti, itu diperbolehkan atau tidak Pak? Nggih. Nanti ada penjelasan tentang apa-apa saja yang bisa untuk dijadikan bukti karya, Mas Afan nggih. Nanti setelah slide ini ada ya. Beberapa macam yang bisa untuk diunggah menjadi bukti karya di platform Merdeka Mengajar itu. Jelas Mas Afan? Nggih. Bentar Mas Afan. Nggih, nanti ada. Barangkali ada yang lain, monggo. Nggih, Pak Wahidin, monggo Pak Wahidin. Oke Pak, terima kasih. Untuk pengunggahan bukti karya ini berarti intinya bukti karya itu diunggah ke LMS dulu nggih Pak, sebelum diunggah ke PMM nggih. Nggih. Setelah persetujuan dari fasilitator baru diunggah ke PMM gitu Pak. Nggih, leres, nggih. Leres Pak Wahidin nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Monggo, ada yang lain? Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya. Dengan menandatangani formulir ini ya, ini contoh untuk lembar pernyataan ya. Centanglah pada kotak di samping pernyataan ya. Yang pertama, saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Dua, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, atau video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Kemudian saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian produk pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinil saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari platform Merdeka Mengajar atau PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti di bawahnya nama peserta PKG PJOK dan tanda tangan, kemudian mengetahui nama kepala sekolah, kemudian tanda tangan, ya, tambah stempel sekolah. Ya. Ini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani
ya, nanti bentuknya PDF bersama dengan produk bukti karya, ya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Untuk lembar pernyataan ini sudah jelas nggih Bapak Ibu? Jelas, Pak. Kemudian nih untuk pemilihan kategori bukti karya. Ya, tadi yang Mas Afan tanyakan, ini ada praktek baik yang pertama, ya, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF, atau video. Ya. Ini berarti panjenengan bisa membuat ya, bukti karya praktek baik ya, dalam bentuk PDF atau video. Ya. Kemudian yang kedua, praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ya. Ini karena kita guru olahraga, ya, tidak harus di dalam kelas, ya, kita juga ya, sering memakai halaman atau lapangan ya, untuk mengadakan ya, kegiatan belajar mengajar. Ya. Tapi tetap ya tidak harus di dalam kelas. Kemudian untuk praktek pembelajaran ini biasanya kita buat ya dalam bentuk video. Ya. Walaupun di sini ya bisa juga dalam bentuk dokumen PDF aksi nyata. Kemudian yang ketiga, ya, RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Untuk saya sendiri kemarin pada pengunggahan atau pemilihan kategori bukti karya, saya memilih RPP atau modul ajar, Bapak Ibu. Kemudian RPP atau modul ajar yang saya buat, ya, saya sesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan backward design atau desain mundur. Ya. Tolong nanti kalau memang mau buatnya RPP atau modul ajar, Bapak Ibu diingat-ingat setelah tujuan pembelajaran, nanti asesmen pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya, kemarin juga setelah saya cek pada saat melihat RPP atau modul ajar, ya, ada beberapa peserta yang masih ya untuk asesmennya paling belakang. Ya. Karena kemarin pada saat kita belajar tentang RPP atau modul ajar, ya, untuk RPP atau modul ajar di mata pelajaran PJOK itu menggunakan ya, desain mundur atau backward design. Tuh. Kemudian cara mengunggah draft bukti karya di LMS. Untuk kategori praktek baik. Ya. Nanti di LMS ya, situ ada bukti karya, kemudian unggah draft bukti karya ya. Nanti dipilih kalau semuanya praktek baik, diklik praktek baik, pilih
tag baiknya. Kemudian bentuk karya, ya. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Bapak Ibu buat, ya. Bisa video, ya. Kalau memang mau video, nanti Bapak Ibu, ya, mengunggah tautan video yang telah Bapak Ibu unggah ke YouTube, ya. Kemudian kalau menggunakan PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Kemudian yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, kemudian murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda, ya. Silakan nanti, ya, yang deskripsi Bapak Ibu buat, ya, deskripsi singkat, ya, tentang produk bukti karya Anda. Kemudian yang nomor 5, nanti pilih jenjang yang diinginkan, ya. Contoh Bapak Ibu SD, ya, nanti jenjangnya SD, kemudian, ya, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek, ya. Yang ketujuh, pilih tema bukti karya Anda, kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda, kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian yang 10, klik untuk mengunggah draft bukti karya, ya. Nanti panjenengan, ya, silakan mengunggah draft bukti karya. Berikutnya, ya, untuk draft bukti karya yang di LMS dengan kategori praktek pembelajaran, ya. Kemungkinan ini sama, nggih, Bapak Ibu, caranya sama tadi, ya, kategori praktek baik, ya. Sekarang kategori praktek pembelajaran, ya. Sama, ya, di LMS, ya. Unggah draft bukti karya, nanti pilih kategorinya dari produk bukti karya Anda, ya, praktek pembelajaran. Kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, ya. Bisa video, ya. Tadi kalau video, ya, diunggah dulu ke YouTube, kemudian salin tautan video tersebut, ya. Kalau PDF, panjenengan unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Kemudian lengkapi. Sebentar, Pak. Oh, nggih. Kalau di Google Drive boleh nggak, Pak? Di Google Drive. Iya, kemarin kan saya nguploadnya di Drive sih, nggak di YouTube. Kalau memang harus di YouTube, nanti saya unggah ulang berarti. Ya, ke YouTube saja, Mas Afan. Ya, matur nuwun. Oke, ke YouTube aja. Berarti nanti panjenengan ikutnya ke praktek pembelajaran, ya? Praktek pembelajaran, ya, video tersebut, ya, Mas Afan. Oke. Oke, matur nuwun, Mas Afan. Sami-sami, Pak Joko. Ya. Lanjut, ya. Tadi lengkapi judul bukti karya dan tambahan, ya, hashtag PKG PJOK, kemudian guru belajar, kemudian murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Ya. Pilih jenjang yang diinginkan.
Kalau SMP nanti kelas berapa, apa mau kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya. Kalau SD ya bisa kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, ya. Kemudian nomor 6, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci untuk mata pelajaran atau modul proyek. 7. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. 8. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Ya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ya. Ini caranya hampir sama ya dengan tadi kategori praktek baik. Ya. Ini berikutnya untuk kategori RPP atau modul ajar. Yang pertama sama seperti tadi ya. Diunggah draft bukti karya, kemudian pilih kategori dari produk bukti karya Anda, ya, RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Ya. Kalau video, ya, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kemudian bila PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Ya. Yang kelima, lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Ya. Kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian 6, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. 7, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. 8, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode pembelajaran, metode mengajar jika diinginkan. Ini tidak wajib dilakukan. Yang kesembilan, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. 10. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Kalau enggak, Pak Wahidin, mau Pak Wahidin. Oke Pak Joko, terima kasih. Untuk unggah yang lembar persetujuan bukti karya itu terpisah dengan yang bukti karyanya berarti Pak. Ada anunya sendiri apa? Bagaimana linknya Pak? Yang lembar bukti karyanya, lembar persetujuan bukti karya itu apakah terpisah dengan bukti karyanya maksudnya? Kalau waktu saya itu gabung Mas, Pak Wahidin. Digabung jadi satu Pak. Jadi bukti karyanya di atas, terus lembar persetujuannya di bawahnya gitu Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Pak Wahidin nanti buatnya mau yang apa Pak? RPP Pak atau modul ajar? Modul kemungkinan Pak. Oh, iya. Nanti untuk yang buat modul, Nun Sewu jangan jangan sampai lupa ya. Nanti untuk asesmen itu setelah tujuan pembelajaran, ya.
Mohon maaf ya Bapak Ibu. Monggo, mau yang video juga nggak apa-apa, yang kategori pembelajaran, kemudian kategori praktek baik, ya monggo. Terserah panjenengan, monggo. Berikutnya kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Ya. Nanti setelah panjenengan selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Kemudian harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Ya. Situ ada keterangannya ya pada konfirmasi pengumpulan bukti karya. Ya. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses validasi. Nanti kalau panjenengan kayaknya ragu-ragu, sudah dikirim ragu-ragu, ya berarti bukti karya panjenengan ya saya kembalikan ke panjenengan dengan alasan tidak memenuhi syarat. Silakan nanti panjenengan revisi kembali. Ya. Yang kedua, fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Ya. Jadi nanti sebelum ya mengirim draft ya bukti karya ya dipikir dulu, dipikir ulang ya. Kalau memang sudah mantap ya baru diunggah ya. Nanti setelah diunggah nanti saya validasi ya. Kalau memang sesuai ya sudah bagus ya. Nanti ada konfirmasi dari saya. Lanjutnya ya. Setelah Anda melakukan konfirmasi, ya, nanti status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik feedback terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Ya. Nanti panjenengan bisa mengecek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Ya.
mungkin juga nanti saya akan sering menghubungi panjenengan ya via WA ya, bisa juga japri atau juga lewat grup ya, untuk ya memberi kabar bahwa validasi ya atau bukti karya panjenengan sudah divalidasi oleh saya dan dinyatakan sudah sesuai ataupun belum sesuai. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya apabila perlu perbaikan statusnya ya. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan ya di LTI ya, bukti karya. Ya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan bukti karya, hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Ya. Nanti apabila hasil validasinya ya dari bukti karya panjenengan perlu perbaikan, ya, nanti panjenengan bisa melihat ya, rubrik validasi bukti karya, ya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian apabila Anda akan mengunggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator, ya, sesudah diklik tanda merah tersebut, ya, panjenengan bisa mengunggah ulang produk bukti karya, ya, yang telah dilakukan revisi, ya, sesuai dengan masukan fasilitator. Kemudian apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, itu tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Yang keenam, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ya. Kemudian catatan di sini, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Kemudian apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapat notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Bukti karya lulus kurasi, ya, selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya, silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Kemudian putusan dari validasi bukti karya atau lulus validasi. Yang pertama, menunggu terbit, statusnya menunggu terbit. Ya, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Ya. Kemudian yang kedua, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nanti apabila saya memberikan umpan balik, ya,
apabila catatan-catatan khusus, ya, panjenengan juga dapat melihat. Ya. Kemudian apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ya. Nanti bisa melihat, ya, bukti karya yang sudah diunggah di PMM. Kemudian bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Ya. Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ketiga, bukti kategori karya yang Anda ingin bagikan. Di situ tertulis, ya, ada beberapa macam karya saya, ada bahan ajar, kemudian ada kepemimpinan sekolah, ada praktek pembelajaran, ada praktek baik, ya, kemudian ada RPP atau modul ajar, ya, dan seterusnya. Ya. Nanti panjenengan kalau membuatnya video tentang praktek pembelajaran, ya, nanti bisa melihat di praktek pembelajaran. Ya. Kemudian kalau pada RPP atau modul ajar, ya, panjenengan bisa melihat pada RPP atau modul ajar. Ya. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Ya. Setelah diklik karya Anda, ya, yang telah berhasil diunggah, kemudian dicari, biasanya di bawah, ya, bagikan karya. Ini ada simbol bagikan, diklik, ya. Kemudian untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link, ya, untuk ditautkan di LMS. Ya. Nanti panjenengan, ya, kalau sudah bagikan karya, ya, dicari opsi salin link, ya, untuk ditautkan di LMS. Berarti nanti yang enggak di LMS itu link. Ya. Kemudian yang keenam, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS, seperti yang tadi, dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Ya. Nanti untuk deskripsinya panjenengan bisa mengedit. Ya. Kemudian yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Ya. Nanti tugas saya itu membuka tautan bukti karyanya panjenengan dan memastikan file yang diunggah itu sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Ya. Contoh, Pak Bambang
ya, pada saat mengunggah draft bukti karya, ya, itu mengirim kepada saya ya, praktek baik. Ya. Kemudian ya, setelah diunggah ke PMM, ternyata bukan praktek baik. Ya. Ternyata yang diunggah RPP atau modul ajar. Ya. Ini biasanya saya lakukan revisi lagi. Tuh. Paham ya, Bapak Ibu? Monggo, tanya jawab seputar bukti karya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Pak Wahidin, monggo. Iya Pak, terima kasih Pak. Berarti nanti ketika sudah diunggah ke PMM, itu kita harus membuka tautan PMM-nya itu nih Pak. Iya. Kemudian linknya diunggah ke LMS lagi Pak. Iya, iya Pak. Berarti di LMS nanti ada dua dua link ya Pak ya. Artinya link untuk unggah pertama, kemudian yang keduanya untuk unggah bukti karya yang sudah di PMM gitu Pak ya. Iya. Oh, iya Pak. Pak, Pak. Berarti double nih Pak. Iya, yang pertama kan berarti unggah draftnya dulu Pak. Iya. Ya, draft diunggah, nanti kalau sudah saya validasi, ya nanti saya kabari ke jenengan bahwa draftnya sudah divalidasi, sudah betul. Ya, panjenengan silakan unggah ke PMM. Kalau sudah diunggah ke PMM, monggo panjenengan nanti ya sudah selesai, ya, link tautannya, ya, salin link tautan, ya, kemudian baru link tautan tersebut diunggah ke LMS. Begitu Pak Wahidin. Iya Pak, untuk nuwun Pak. Pak Joko. Iya. Kalau semuanya pakainya kan modul ajar. Berarti modul ajar modul yang dikirim ke jenengan dulu aja direvisi biar nanti pas diunggah ke MLS PMM enggak gitu. Direvisi lagi gitu gimana Pak? Untuk modul ajar yang panjenengan unggah, contoh Mas Nopan mau bukti karyanya RPP atau modul ajar nggih? Nggih, modul ajar sama Pak. Modul ajar nggih. Nah, modul ajarnya nanti draft modul ajarnya diunggah ke LMS dulu, unggah draft bukti karya. Nggih. Nah, setelah itu saya teliti ya. Kemudian kalau sudah saya validasi ya, nanti ada kabar dari saya bahwa modul ajar panjenengan sudah divalidasi. Nah, nanti kalau sudah panjenengan unggah ke PMM gitu. Oh, nggih. Nanti ya saya sarankan untuk modul ajar menggunakan backwalk design ya, Mas Nopan. Oke, coba nanti saya cari Pak. Nggih. Ya, setelah tujuan pembelajaran, ya nanti asesmen. Nggih. Jangan asesmennya di belakang. Kemarin ada beberapa yang masih seperti itu. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Kalau menurut saya yang paling mudah itu yang modul ajar nggih. Nggih Pak. Ya, yang paling menurut saya. Karena saya ngapurannya kalau buat video lagi, inggih agak sulit ini Pak. Kata Mas Apan ini kan mau video tadi, ya Mas Apan. Janjian di lapangan nggak pernah ketemu tuh Pak. Bu Catur mau apa Bu Catur nantinya Bu Catur? Monggo. Nanti kalau ngapelin jenengan mau Pak. Oh nggih, mohon. Nggih. Pak Bambang? Halo, Pak. Nggih. Pak, kalau video berarti harus bikin lagi atau yang bikin video pembelajaran yang kemarin, Pak? Video pembelajaran yang kemarin bisa. Iya. Bisa itu bisa diunggah. Video kemarin aja yuk, Pak Bambang. Monggo bisa nggih. Iya. Silakan nggih.
Nah, itu kan kemarin sudah dinilai sama Pak Fasil nggih. Itu Nggih. kira-kira gimana Pak? Ya itu kira-kira sudah betul apa belum? Ya nanti saya lihat lagi. Oh, ada lagi. Kalau saya Betul, tapi Apa diedit lagi Pak Bambang. Pak Bambang, yang apa ya? Nggih. kalau saya bilang sudah bagus, nanti saya dikira nggak kerja, nggak menilai videonya panjenengan, nggih. Iya. Nanti saya Iya, lihat Pak. lagi, nggih. Nggih, monggo. Iya. Apa sebelum diunggah itu dikirim Pak Joko dulu ya? Iya, Itu harus sama modulnya Pak, nggak usah Pak, video aja. video aja. Kalau video aja. Kalau modul aja. Ya. Di situ kan ada 3. Yang pertama praktek baik, kemudian praktek pembelajaran, yang ketiga FFP atau modul ajar. Nah, silakan panjenengan pilih yang sekiranya gampang, ya, nggak membuat susah panjenengan. Oke. Oke. Ya, monggo. Nah, itunya ada apa ya? Itu ada surat pernyataannya Pak. Kalau video Ya. berarti surat pernyataannya dalam video itu apa enggak? Pak dipisah saja. Surat pernyataan ya nanti bisa dicampur di belakang video tersebut. Kemarin waktu saya buat itu di belakang, teman-teman saya bikin itu di belakang, digabung ya, di upload kemudian ada foto saja di foto iya, ya. Di belakang. Ya, terima kasih Pak. Oke. Monggo ada yang lain? Saya baru ingat Pak Joko. Pripun, Mas? Apa maning Mas? Video saya itu endingnya menyebalkan sekali itu. yang terakhir. Iya. Yang menit terakhir itu. Yang detik terakhir malah Iya. Pak. Penutup. Iya, detik ada kalimat penutupnya itu. Iya, aja kelalen ya Pak. S apa ya? Duduk. Oh, duduk. Editing. Itu berarti dihapus ya Pak ya? Ya, yang itu diedit saja, dihapus. Ya, dihapus bisa. Monggo yang lainnya. Kalau untuk video tidak mesti harus lama gitu Pak, waktunya Iya. itu. Tidak harus lama kayaknya Pak. Ya tidak seperti tugas kemarin kan harus 30 menit lah minimal gitu. Kayaknya tidak harus lama. Monggo Pak ada Dimas lagi. ada suaranya Pak Dimas. Oke, Mas Dimas. Monggo Mas Dimas. Aman. Aman. Nanti kalau seumpama pada video kan ada beberapa anak atau siswa atau peserta didik ya yang ada dalam video tersebut. Itu kayaknya satu lembar saja itu menjadi contoh kelas 5 ya. Tidak perlu disebutkan satu persatu kayaknya. Pada lembar persetujuan Pak Wahidin. Ya. Cukup nama kelasnya saja nggih Pak? Iya, untuk nama kelas, kemudian nanti yang tanda tangan kepala sekolah. Nggih. Nah, itu sih Pak, kalau untuk modul gimana Pak? Di bawahnya berarti Pak? Yang modul nggih di bawahnya. Berarti satu saja Pak, satu. Iya, satu saja. Tidak satu anak satu lembar itu enggak. Nggih. Kemudian ini
LMS yang saya buka itu untuk dudet pengiriman bukti karyanya belum ada ya Bapak Ibu. Barangkali di LMS panjenengan ada batas akhirnya Pak Wahidin atau Mas Afan, Mas Dimas, barangkali sudah tahu. Monggo yang pakai laptop, monggo. Belum, Pak. Saya mau tanya tadi tak tinggal ngurusi anak nih nangis. Ada kuesioner ya Pak ya? Kuesioner. Ada kuesioner yang harus diisi atau tidak Pak di LMS Pak? Itu kayaknya nanti Mas. Oh nanti. Penilaian, di penilaian kinerja fasilitator ya. Iya, penilaian kinerja fasilitator. Refleksi apa? Itu biasanya terakhiran Mas. Kalau di bukti karya nggak ada itu Pak, batas itunya. Tidak ada nggih? Tidak ada. Nanti barangkali dari admin, ya, admin BPGP itu ada atau tahu ya, kapan dudet untuk unggah bukti karya di PMM, ya, nanti saya kabari panjenengan. Kemudian untuk langkah upload video dengan tautan, panjenengan sudah tahu nggak? Sudah bisa nggak? Ya. Ini lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Kemudian pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Kemudian klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Ya, ini kayaknya Bapak Ibu sudah mahir. Ya. Kemudian visibilitas video bukti karya. Ya. Kendala video ini disetel untuk pribadi. Ya, ini terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Nah, ini usahakan ya jangan untuk pribadi. Ya. Kemudian langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Ya. Ini biasanya kunjungi video YouTube, lalu pilih konten, ya. Pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik private pada kolom visibility, ya. Pilih publik, lalu klik publish. Ya. Ini biasanya pada video-video panjenengan ya, yang masih ya, tadi disetel untuk pribadi. Ini cara merubahnya ya, kunjungi ya http://studioyoutube.com, lalu pilih konten, pilih video yang ingin diunggah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility, kemudian pilih publik, lalu klik publish. Ya, publishnya ada di pojok bawah ini. Nah, klik. Kemudian ada lagi kendalanya, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube ya, dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi
jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta itu tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ada beberapa kendala, ya, salah satunya video tidak tersedia tonton di YouTube. Ya. Ini biasanya contoh video pembelajaran ya, menggunakan ya, latar belakang musik ya, yang memiliki hak cipta. Ya. Biasanya ya, video yang terkena masalah hak cipta itu tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Tuh. Kemudian langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Ya, sama seperti ini. Ya, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Kemudian pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Berikutnya, ya, pelajari materi lebih lanjut. Ya, pertanyaan sering ditanyakan. Ya, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan unggah bukti karya atau pembuatan bukti karya, ya. Intinya nanti ada 3 kategori bukti karya yang dapat Bapak Ibu unggah di PMM. Yang pertama praktek baik, kemudian praktik pembelajaran, kemudian yang ketiga RPP atau modul ajar. Ya. Silakan Bapak. Oh nggih, Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Monggo Pak Sukas. Cek, bisa terdengar Pak Fasil? Ya, terdengar Pak Sukas. Ya, berarti alhamdulillah sudah nyambung ini. Ya. Ini saya pribadi pengennya kayak Mas Afan dan mungkin yang lainnya kayak Pak Mas Bambang, pengennya video pembelajaran Pak Fasil. Yeah. Cuma yang saya inginkan kebijakan dari Pak Fasil, kalau seandainya kita itu ngirim atau ngupload video itu ya istilahnya nanti kebijaksanaan lah. Karena kalau video bahasanya tidak divalidasi kan bahasanya harus buat lagi. Yeah. Kalau modul ajar kan tinggal bahasanya ngedit atau ngubah lah. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, termasuk kita kan kemarin sudah mengirimkan video pembelajaran ya, rata-rata kan ya kemungkinan menurut saya sudah banyak yang mahir-mahir. Kemungkinan menurut saya videonya itu sudah sesuai dengan yang disampaikan atau sesuai dengan petunjuk yang selama ini kita pelajari. Itu aja dulu Pak Fasil pertanyaan saya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Sukas. Ya, sebelumnya saya tadi sudah
ngomong kepada Bapak Ibu, ya, silakan panjenengan buat bukti karya ya, yang tidak membuat panjenengan pusing, ya, Bapak Ibu. Ora sing angel-angel, ya. Silakan. Kalau memang panjenengan mau buat video pembelajaran yang panjenengan sudah saya kirim, ya, nanti tetap saya validasi, walaupun nanti hasilnya lolos juga, ya. Nanti kalau ya sudah bagus, ya saya bilang di sini sudah bagus, ya saya tidak melihat ataupun mevalidasi, malah saya salahkan Pak Sutas, ya, karena sayanya tidak kerja, ya. Pokoknya nanti ya video yang panjenengan kirim, ya nanti akan saya lihat, saya amati, kemudian saya validasi. Ya, untuk video yang kemarin, ya saya lihat sudah bagus. Tapi kalaupun yang ingin gampang, ya ingin itu juga modul ajar, Pak. MPP atau modul ajar. Tapi kalau panjenengan mau mengirimkan video untuk bukti karya, ya monggo. Okay. Enggak, maksudnya begini Pak Fasil, biar ada bahasanya variasi lah. Itu juga menurut saya termasuk meningkatkan ratingnya panjenengan. Oh ternyata bahasanya anggota tim fasilitator Bapak Joko itu karyanya itu bermacam-macam lah itu. Seperti itu barangkali. Ya monggo, ya nanti saya panjenengan kirim video, nanti saya lihat, saya validasi. Tapi kalau saya sudah melihat videonya Pak Sukas kemarin untuk video pembelajarannya, ya memang sudah bagus sekali Pak Sukas, ya sudah bagusnya ada sekalinya malah. Ya Pak Sukas, aduh, kayak kok bobong-bobong apa? Ya sekali Pak Sukas, turun 2 kali. Sudah bagus sekali Pak Sukas, ya. Dimulai dari ada pendahuluan, ada tulisan, ya sudah mantap Pak Sukas. Oke. Nah, ini Mas Nyun Sewu nambah lagi Pak Fasil. Kita kan sudah buat itu, tinggal bahasanya gabungkan surat apa itu? Persetujuan atau pernyataan. Nanti kan ya perkiraan saya walaupun nanti ada joki bahasanya yang bikin itu gabung, kita akan selesai mungkin 1-2 hari bisa selesaikan karena videonya sudah dibuat. Ya nanti itunya digabung dulu, ya digabung surat persetujuan dari kepala sekolah. Kalau sudah, sudah nanti baru diunggah ke tikar ya. Nyimpen, ya. Kayaknya apa dulu Ya, untuk videonya Pak Sukas, ya memang bagus Pak. Ya, saya akui untuk videonya Pak Sukas bagus. Kemudian video-video peserta yang lainnya juga bagus. Kan disimpan. Ikan kas dibusak ke mana namanya bocah, cuma tak simpan. Ya klik file Pak. Klik file. Pak Joko. Oh, usah. Monggo, yang lain? Ya Pak Joko. Nggih. Untuk file yang untuk pengetahuan kepala sekolah sama orang tua apa harus unduh dari PMM? Nggih, ada di LMS, silakan panjenengan nanti unduh. Nggih Mas Nopan. Barangkali sudah ada filenya Pak, tinggal sudah Mas Nopan. Iya. Nggih. Nanti coba saya unduhkan nggih. Saya kirim ke nggih. Sudah Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sukas. Sudah diunduh itu, sudah bisa diunduh itu. Oh, nggih. Monggo, barangkali ada yang lain? Cukup Bapak Ibu? Sudah cukup kayaknya Pak. Cukup Pak Wahidin?
Cukup ya, Pak. Oh, nggih, nggih pun. Oke, Pak, sudah siang. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan kita hari ini, yaitu umpan balik RTL dan unggah bukti karya. Selanjutnya seperti biasa untuk foto bersama. Monggo Bapak Ibu untuk on kamera. Nopan kau anyar ya. Nopan monggo untuk on kamera Bu Catur, Pak Sukan. Mas Bangkit, ada apa? Pak Bambang. Wahidin. Oh, Mas Dimas. Pak Bambang monggo. Bu Catur. Mas Dimas gagal nemen. Pirang dina ora ketemu. Agar monggo. Katon lemu ya Pak Sukas. Pan. Saya belum keluar, Pak. Belum. Keluar, Bang. Sudah on, Pak. Yuk. Monggo Bu Catur. Foto biasa gayanya. Gayanya kayak apa? Jempol aja kayak gini. Apa? Monggo, terserah. Apa kayak Mas Dimas? Mas Lukas jangan terlalu serius gitu. Saya bingung. Tambah putih. Yuk kayak gini. Ya. Pak Wahidin. Ya kayak gini. Monggo Bu Catur. Ya. Bu Catur. 1, 2, 3. Tahan. Dah. Satu lagi. Tetap semangat yuk. Yuk, semangat. Satu, 2, 3. On. Ya. Oke. Bapak Ibu, guru PJOK hebat. Demikian pertemuan tatap maya untuk hari ini. Barangkali pada saat penyampaian materi ataupun pada saat ada beberapa kalimat atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fasil.